Kembarannya memakai jari panjang warna coklat gitu loh, khas putri kerajaan, lengkap dengan selendang berwarna hijau kebiru-biruan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam ini seperti biasa aku akan kembali lagi membawakan sebuah kisah horor yang tidak kalah seru untuk diceritakan. Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau nanya nih sama kalian, ada nggak sih diantara wawa-wawa aku yang lagi nonton video ini yang punya saudara kembar? Gimana rasanya punya saudara kembar, Wak? Pasti seru kali ya, kan aku kayak pengen juga gitu punya saudara kembar. Tapi kebayang nggak kalian kalau misalnya saudara kembar kalian ini ternyata hidup di alam yang berbeda? Nah, itulah yang dirasakan sama Wawa kita satu ini. Di usia yang menginjak remaja, dia baru tahu kalau ternyata dia punya sosok kembaran yang hidup di dalam alam gaib. Nah, kok bisa Nadia? Nah, inilah dia, penasaran kalian sama kisah lengkapnya kan? Tapi sebentar dulu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau curhat sedikit nih, Wak. Jadi ya seperti kalian tahu lah kan, tiap kali bahas cerita horor gini aku tuh tiba-tiba sering merinding sendiri gitu. Nah, biasanya nih, Wak, biar nggak takut sendirian, aku sering nih ngobrol sama anak-anak Lita buat bahas cerita kayak gini juga. Atau ya cuma sekedar sharing-sharing aja pun bisa. Kayak waktu kemarin tuh, waktu aku sama si Kelvin, masih ingat kalian? Dari situ aku jadi banyak punya teman yang sering aku call gitu. Nah, kali ini, Wak, aku mau call Bahtiar nih. Karena kebetulan kami juga udah lama sih nggak ngobrol-ngobrol. Lita, ini aku order dulu dia ya. Mana kok? Tiar? Halo Tiar. Udah lama nggak denger kau. Lagi sibuk kali aku. Kau tahu lah kalau masih nyortir-nyortir kisah horor Wawa. Enak, tapi aku dulu pernah ada kejadian serem loh. Masa iya? Belum pernah cerita kayaknya ke kau. Belum cerita lah. Sekalian pemanasan Wawa aku sebelum masuk ke kisah utama. Udah aku cerita aja. Gimana? Jadi dulu waktu SMA aku ada study tour gitu di Sukabumi. Nah, kita di sana tuh tinggal di rumah warga tersebut selama seminggu kurang lebih. Terus singkat cerita aja nih, Nat. Jadi waktu malam hari ada satu temanku cewek pengen minta ditemenin ke tempat temennya. Terus? Nah, tempat temennya kan agak jauh dari rumah-rumah yang lain kan. Bisa dibilang rumahnya tuh terpencil gitu. Jadi dia minta temenin aku kan. Akhirnya aku temenin tuh. Tapi emang serem banget sih. Karena kalau udah malam tuh minim banget lampunya. Dan aku tuh cuman kayak dibekalin flash HP aja. Nah, singkat cerita nih, pas aku udah nyampe ke rumah temennya yang terpencil ini, langsung dong aku mau balik ke rumah tempat aku tinggal. Tapi pas aku mau balik, ibu pemilik ini nawarin, bilang gini, "Mas, mau dianterin gak, Mas?" Terus aku jawab dong, "Gak usah, Bu, aku pulang sendiri aja gak apa-apa." Terus ibunya bilang lagi, "Emang gak takut, Mas?" Terus aku jawab lagi kan, aku bilang, "Enggak, Bu." Walaupun sebenarnya dalam hati agak takut sih. Terus nggak lama ibunya malah cerita. Katanya kalau orang sini percaya kalau udah malam tuh sering muncul penampakan kaki panjang. Aku udah mati. Kaki panjang? Ya ampun, orang pengen pulang sendiri malah diceritain yang serem-serem kan. Jadi aku makin was-was tuh. Jadi langsung aja aku inisiatif potong pembicaraan ibunya. "Bu, saya mau balik dulu ya, Bu. Takut kemalaman." "Assalamualaikum." Terus ibunya jawab, "Waalaikumsalam." Nah, pulang dah tuh aku sendiri. Merinding kan aku setelah dengar cerita dari ibunya. Tapi tetap aku paksain jalan aja. Sampai di mana aku mulai dengar suara langkah kaki tuh ngikutin aku dari belakang. Ini jelas banget suaranya. Astaga. Karena kebetulan kan habis hujan gitu kan, namanya hutan pasti kalau habis hujan tanahnya agak becek gitu. Jadi kalau ada langkah tuh kedengeran kayak jelas. Kayak apa? Plek-plek gitu, plak-plak gitu suara langkah kaki. Nah, terus setiap aku jalan, langkah kakinya tuh kayak ngejar aku dari belakang. Astaga. Merinding tuh aku. Terus ketika badan aku jadi kayak patung gitu. Dan gak lama ada lolongan anjing. Kan kalau ada lolongan anjing biasanya dibilang ada pertanda makhluk halus kan? Katanya, betul. Terus aku makin gemeter tuh. Aku cuma bisa baca surat-surat panik aja dalam hati. Tahu bisa digerakin tuh badanku. Terus karena suara langkah kakinya makin jelas dan lolongan anjingnya tuh nggak mau berhenti, di situ aku ambil keputusan buat nengok ke belakang. Dan terus pas aku nengok, kamu tahu Nat apa yang aku lihat? Apa? Aku emang nggak lihat penampakan sih, tapi aku lihat satu-satunya pohon pisang yang daunnya bergerak, soalnya tuh kayak ngelambai ke arahku gitu. Oh my god. Daunnya tuh kayak ngelambai gitu. Padahal di situ banyak pohon dan gak ada angin juga. Kenapa hanya satu pohon pisang itu aja yang gerak? Tapi setelah aku nengok, suara langkah kakinya tuh udah nggak ada. Dan lolongan anjingnya pun juga berhenti. Terus seketika kakiku udah bisa digerakin lagi. Dan aku langsung buru-buru aja dong pergi dari tempat itu.
Tapi by the way makasih banyak ya Wak ya ceritanya, nanti aku call lagi, belum apa-apa aku udah merinding. Nanti kita lanjut lagi cerita-cerita, siapa tahu kisahku bisa masuk ke HW ya kan. Masuk ke HW. Iyalah. Oke Nat, lancar-lancar ya. Iya Wak, makasih banyak ya, nanti kita telepon lagi. Oke, makasih sekali lagi. Sama-sama Nat. Memang betul-betul membantu kali aplikasi Lita ini Wak. Kalau misalnya kalian lagi pengen juga punya teman ngobrol kayak kami tadi, bisa langsung di calling aja Wak, sesimpel dan semenyenangkan itu. Buat kalian yang tertarik jangan lupa download aplikasi Lita, linknya sudah aku sertakan di description box di bawah. Kalau misalnya kalian mau tahu lanjutan kisah si Bahtiar tadi, calling aja si Bahtiar, masih ada juga Bahtiar sama talent-talent lainnya Wak. Rasain sendiri lah gimana serunya ngobrol sama mereka ya. Nah setelah ngobrol sama Bahtiar, aku jadi lebih semangat ini Wak, buat menceritakan KHW malam ini ke kalian. Jadi, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Uti dari Kalimantan Selatan. Halo Uti. Nah jadi Wak, pengalaman horor yang Uti alami ini bermula pada saat dia duduk di bangku SMK, tepatnya di tahun 2016 lalu Wak. Nah sejak hari pertama dia masuk sekolah Wak, Uti ini memang sudah berencana untuk ngekos. Karena sekolahnya si Uti ini ada di ibu kota provinsi. Sedangkan rumahnya berada di kota lain sehingga tidak memungkinkan baginya untuk menempuh perjalanan pulang pergi setiap hari. Nah di saat yang bersamaan ada pula tuh dua orang teman sekolahnya Uti yang bernama Adel dan Fani yang juga perantau dari daerah lain mengajak si Uti ini untuk tinggal bersama. Daripada kau ngekos sendirian kita ngontrak barengan aja lah yuk Wak biar lebih hemat nanti, katanya kayak gitu. Nah mendengar ajakan itu Uti pun segera mengiyakan dengan senang hati Wak ya. Udah kira pengen ngontrak nih mereka bertiga kan. Nah setelah beberapa saat mencari akhirnya mereka menemukan sebuah rumah yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dari sekolah mereka. Mereka pun langsunglah menanyakan beberapa hal kepada pemiliknya sekaligus juga survei lokasi. Dan setelah mempertimbangkan dengan matang Wak, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengontrak di rumah itu gara-gara beberapa alasan. Pertama, secara harga masuk nih mau budget mereka. Nah yang kedua, karena pemilik rumah itu yang bernama Bu Safi tinggal bersebelahan Wak dengan rumah kontrakan tersebut. Dan kedua hal itulah yang akhirnya membuat mereka semakin mantap untuk mengontrak di sana. Ya kan setidaknya walaupun mereka ini jauh dari orang tua, masih ada bapak ibu kontrakan ini ya kan yang bisa dimintain tolong lah gitu ketika mereka membutuhkan sesuatu. Nah setelah semuanya deal Wak, tanpa menunggu waktu yang lama mereka pun segera membayar sewanya dan pindahlah ke kontrakan itu. Nah sampai sini sebetulnya nggak ada kejadian yang aneh-aneh dialamin sama Uti Wak, hingga tibalah suatu hari yang mengejutkan dan betul-betul mengubah kehidupan Uti terjadi. Nah jadi ceritanya hari itu adalah hari di mana Uti masih berada di sekolah dan mengikuti aktivitas belajar seperti biasanya Wak. Ketika memasuki jam pelajaran terakhir, Uti ini mendadak pengen ke toilet, kebelet pipis. Saking kebelet pipisnya Wak, Uti ini langsung pergi aja ke kamar mandi sendirian tanpa mengajak satupun temannya. Sesampainya di kamar mandi, Wak Uti masuklah ke salah satu bilik dan buang hajat di sana. Ketika berada di dalam bilik itu, samar-samar Uti ini mencium ada bau semen basah gitu Wak, yang khas sekali dengan bangunan baru tuh loh. Nah Uti yang kaget langsung bergumam, kok aku nyium bau semen ini, aku salah masuk kamar mandi apa ya, katanya. Tapi waktu itu Uti nggak ngambil pusing Wak, dan dia tetap melanjutkan aktivitasnya itu kan. Nah setelah selesai Uti pun langsung keluarlah dari bilik kamar mandi dan kembali menuju ke kelas. Baru beberapa langkah aja dia keluar dari kamar mandi itu Wak, secara tiba-tiba Uti ini dilanda rasa sakit kepala yang luar biasa kali. Dan gak cukup sampai di situ aja Wak, tubuh Uti ini juga mendadak menggigil sampai keluar butir-butiran keringat dingin tuh loh, tahu kalian kan. Nah merasa dirinya nggak enak badan kan, Uti pun langsunglah kembali ke kelas ya buru-buru nih supaya rasa sakit yang diderita ini segera hilang. Dan sesampainya di kelas Wak, Adel kawan kontrakan yang memang duduk di samping Uti itu pun memandang si Uti dengan tatapan keheranan. Gak apa-apa kau. Waktu itu Adel ngeliat si Uti ini pucat kali Wak, macam orang yang belum sarapan seharian tuh loh. Nah Adel yang khawatir pun langsung nanya, kau dari mana Ati? Kok lama kali kau? Dari toilet belakang, aku udah kebelet pipis tadi. Lah emang toilet itu bisa dipakai, kata si Adel Wak. Bisa kok, barusan aku pipis di situ. Nah mendengar jawaban si Uti Wak, Adel pun langsung berkata lagi, ngawur kau Niti, toilet yang baru tuh belum boleh dipakai, kata Pak Guru. Kalau mau pipis di kamar mandi guru aja dulu, soalnya toilet yang tadi tuh yang kau datangin tuh memang belum jadi. Nah mendengar tegurannya si Adel, Uti pun mendadak terdiam Wak. Pantas lah tadi waktu aku masuk dalam toilet aku cium bau semen basah ya kan. Tapi gegara memang si Uti ini merasa nggak enak badan itu, Uti pun tidak memperdulikan kata-kata si Adel Wak. Dan di saat yang bersama
bersamaan Adel pun nanya lagi ke si Uti kan, "Ti, kok nggak apa-apa? Kok muka aku pucat kali, Ti?" "Nggak apa-apa kok, aku mungkin salah makan tadi, makanya nggak enak badan aku." Nah, nggak lama kemudian bel pertanda pulang sekolah pun berbunyi ya kan. Nah, Adel sama si Fani kawan kontrakan yang satu lagi pun udah janjian nih untuk pulang ke kontrakan bareng-bareng. Sedangkan si Uti pulang belakangan karena sore itu dia mau mampir dulu ke perpustakaan sekolah ya untuk meminjam buku gitu lah. "Udah kalian duluan aja lah, nanti aku pulang sendiri," kata si Uti. Nah, setelah beberapa saat memilih-milih buku di perpus, Uti pun balik lagi nih ke kontrakannya dengan berjalan kaki. Ya, di sepanjang perjalanan pulang itu Uti merasa kalau sakit kepala yang dideritanya tadi tuh makin jadi-jadi. Pandangannya berkunang-kunang, kepalanya pusing, badannya terasa berat kali gitu. Bahkan nih Uti tuh sampai hampir muntah gitu di jalan saking pusingnya. Sekuat tenaga Uti ini mencoba menahan rasa sakitnya kan dan terus melangkahkan kaki menuju ke kontrakannya. Nah, sesampai di pintu gerbang kontrakan, Uti pun mendadak kehilangan kesadaran. Dia roboh ke tanah hingga menimbulkan suara benda jatuh macam bruak kayak gitu. Pingsan si Uti nih. Nah, Fani yang pada saat itu lagi rebahan di kamar depan otomatis dengar suara bruak tadi tuh ya kan. Fani langsung beranjak dari kasurnya untuk mencari tahu. Dan pada saat Fani membuka pintu, betapa terkejutnya si Fani ketika dia melihat Uti sudah dalam keadaan terkapar pingsan. Fani yang panik pun langsung berteriak manggil si Adel, "Del, sini kau Adel, cepat si Uti pingsan," katanya. Nah, Adel waktu itu lagi masak di dapur, dia langsung matikan kompor, langsung dia berlari kan ke depan nengok si Uti itu. Adel dan Fani yang panik pun berusaha menggotong tubuhnya Uti masuk ke dalam ruang tamu dan merebahkannya di sofa. Mereka juga mengoleskan minyak kayu putih di kepala serta hidungnya si Uti sembari sesekali membangunkan si Uti. "Ti, sadar kok Ti, kenapa kok, ya Allah Uti, bangunlah Ti," kata mereka. Nah, mendengar suara-suara yang memanggil namanya, Uti pun mendadak terbangun tapi dengan mata terbelalak ke atas. Adel sama Fani awalnya merasa lega karena di momen itu akhirnya si Uti ini sadar. Tapi sepersekian detik kemudian kelegaan mereka berdua pun berubah menjadi ketakutan dikala mereka mendengar suara mengerikan yang keluar dari bibirnya si Uti itu. Dengan suara berat macam laki-laki nih Uti mendengus sambil melotot. Katanya gitu. Nah, Adel yang posisinya berada di tepat di samping Uti langsung bilang, "Alah, kesurupan dia nih Fani. Astagfirullah Ti. Ti, sadarlah Ti kau. Halo Ti." Nah, beberapa kali dipanggil Uti tidak merespon sama sekali. Uti cuman mendengus dengan nafas yang sangat berat. Dan kalian tahu tepat di momen itu mata Uti ini lagi-lagi melotot lebar ke arah langit-langit diikuti seluruh tubuhnya yang mengejang hebat. Kayak gitu Adel sama Fani makin takut sekaligus mereka jadi bingung nih harus berbuat apa. Hingga tidak lama kemudian Bu Safi, ibu kontrakan mereka tadi tuh yang mendengar suara-suara gaduh pun mendatangi mereka. Dan setelah melihat kondisinya Uti, beliau pun langsung bertanya, "Itu Uti kenapa tuh? Kami nggak tahu Bu, tadi dia pingsan, sekarang tiba-tiba kesurupan deh," kata si Adel. Dan tanpa berlama-lama Ibu Safi pun langsung pergi memanggil seorang ustadz yang bernama Pak Saleh yang memang masih bertetangga dengan mereka Dan sekedar informasi, Pak Saleh ini juga merupakan salah satu ustadz terpandang gitulah di kampung wilayah mereka tuh. Dan selain menjadi imam di masjid, beliau ini juga memiliki kemampuan spiritual gitu ya. Nah, baru sampai di depan rumah Pak Saleh, Bu Safi dengan tergopoh-gopoh pun langsung berkata, Pak, tolong Pak, itu anak di kontrakan saya tuh macam-macam kesurupan Pak. Kami udah coba nyadarin dia tapi belum juga berhasil," kata Bu Safi. Nah, mendengar keluhan itu, Pak Saleh pun langsung bergegas mengikuti langkahnya Bu Safi menuju ke kontrakan. Nah, sesampai di kontrakan, Pak Saleh pun dikejutkan dengan keadaan Uti yang janggal. Dimana pada saat itu Uti sedang tertidur di atas sofa dengan mata melotot tajam ke arah langit-langit sambil sesekali menggeram marah. Nah, Pak Saleh pun langsung mendatangi Uti dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tepat di telinganya Uti. Tapi bukannya menghilang, sosok yang merasuki si Uti ini justru meraung kencang kali. "Berdiam! Ikam kada usah umpatan. Ini urusan aku lawaninya." Pakai bahasa Banjar, Dan yang janggalnya adalah, suara tersebut terdengar seperti suara seorang nenek-nenek. Adel sama Fani pun langsung pandang-pandangan dengan tatapan heran. Tadi kan suaranya laki-laki, ngapa berubah jadi nenek-nenek nih Nggak tahu aku, udah tunggu aja lah, tengok aja lah Pak Saleh itu berdoa kau, kata si Adel. Iya kan, tadi kan pertama kali itu suaranya berat macam laki-laki. Nah, sekarang berubah jadi suara nenek-nenek. Dalam mereka berdua tetap diam sembari ikut membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, mendengar jawaban tersebut, Pak Saleh langsung menjawab nih setelah diomongin kayak gitu sama nenek-nenek tadi itu kan. Pak Saleh bilang, "Udah kau pulang aja ke asalmu, jangan ganggu anak ini," katanya. Dijawab lagi sama si Uti, "Nggak mau. Aku suka sama anak ini, tapi kenapa dia menghalangi?" Dia tahan.
Dan meskipun sulit mengusir sosok itu, Pak Saleh pantang menyerah. Beliau tidak henti-hentinya berdoa dan meminta semua yang ada di sana untuk bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran. By the way, udah ramai tuh di kontrakan tuh, nggak cuma mereka berempat aja. Ada beberapa warga juga yang ikut membantuin si Uti nih. Dan alhamdulillahnya beberapa saat kemudian sosok nenek tua yang merasuki Uti pun menghilang. Tapi Uti masih dalam keadaan terpejam, Wak, dan tubuhnya masih belum bisa digerakkan sepenuhnya. Dan 1 detik kemudian Uti menggumam dengan suara yang sangat halus sekali. Tuh kalian yang ngomong apa? Sudah kada apa-apa, ulun bisa aja sorangan. Mengu inyak nih nang tadi sudah ulun bawa. Berubah lagi, Wak, suara lembut kali kata mereka. Nah, mendengar Uti yang tiba-tiba berkata demikian membuat Pak Saleh jadi kaget bukan main juga, Wak. Kok berubah lagi dalam hati beliau kan? Dan akhirnya beliau pun bertanya, astagfirullah, ini siapa lagi nih? Jangan kamu ganggu anak ini. Nah, masih dengan suara yang halus, Wak, sosok yang ada dalam tubuhnya si Uti ini ngomong apa? Aku dan anak ini sudah menjadi satu. Kami tidak bisa dipisahkan. Aku adalah sosok yang sudah menjaganya sejak lahir, kata si Uti. Tapi walaupun ngomongannya udah agak lembut gitu ya, Pak Saleh tidak menghiraukan perkataan sosok tersebut. Beliau terus tuh membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibantu dengan semua orang yang ada di kontrakan itu. Terus beberapa menit setelah itu Uti pun tiba-tiba tersadar dan sudah bisa menguasai dirinya sendiri. Uti pun nengoklah itu sekitar kan, dan betapa terkejutnya si Uti ketika dia mendapati dirinya dikelilingi oleh banyak orang. Ngapa rame kali di sini? Perasaan Uti juga semakin gak enak ketika mendapati Adel sama Fani kawan kontrakan ini ya menangis tepat di sisinya. Sementara itu Pak Saleh yang sudah mendapati Uti tersadar langsung melontarkan satu pertanyaan aneh. Nak, kamu bukan orang sini ya, kata Pak Saleh kan. Nah, mendengar pertanyaan Pak Saleh, Uti pun cuma ngangguk pelan aja. Iya, Pak. Dan setelah itu gantian Bu Safi yang berpesan kepada Adel sama Fani. Mbak Adel, Mbak Fani, saya minta tolong nanti teleponin orang tuanya Uti ya. Ceritakan kejadian hari ini ke mereka. Dan lebih baik lagi kalau orang tuanya Uti ketemu sama Pak Soleh. Ada yang mau Bapak sampaikan kan, Pak? Kata Bu Safi. Bu Safi ini seperti udah tahu sesuatu gitu, Wak. Iya. Tolong ya nak ya, tolong telepon orang tuanya si Uti, datang ke sini, nanti ketemu Bapak, kata Pak Saleh. Adel sama Fani pun mengangguk pelan seraya mengiyakan permintaannya Bu Safi sama Pak Saleh. Dan setelah mereka memastikan keadaan Uti baik-baik saja, Wak, Pak Saleh sama Bu Safi pun berpamitan pulang sembari mengingatkan agar orang tuanya Uti datang ke rumah Pak Saleh. Ingat ya nak ya, suruh mereka datang. Nah, Uti yang kebingungan dengan apa yang terjadi pun langsunglah bertanya kepada kedua orang temannya ini kan, semua udah pada bubar tuh. Dan nanya kedua kawannya, tadi aku kenapa? Kenapa orang tua aku disuruh ke sini, kata. Ih, kok nggak tahu Ti, dari tadi tuh kok kesurupan. Kayak memang ada tuh beberapa sosok yang masuk ke dalam tubuh kau, tau kau. Nah, mendengar penjelasan dari si Adel, seketika Uti pun langsung merinding bukan main, Wak. Karena apa? Karena hari itu merupakan pertama kalinya Uti ini mengalami kesurupan. Sebelum-sebelumnya aku sama sekali nggak pernah kesurupan, Nat. Nggak usah lah kesurupan, merasakan hal-hal goib kayak gitu tuh nggak ada. Aman-aman aja hidup aku tuh, kata si Uti. Dan akhirnya pada malam itu, mengikuti sarannya Pak Saleh dan Bu Safi, Uti lah yang langsung nelpon kedua orang tuanya dan meminta mereka untuk mengunjunginya besok. Waktu ditelepon tuh memang Uti belum menceritakan perihal serangkaian peristiwa yang dialaminya sore itu, Wak. Uti cuma bilang, Mama, Papa, pokoknya langsung datang ke sini ya, tengok Uti. Ada sesuatu yang mau Uti ceritakan, kata si Uti. Dan orang tuanya si Uti yang khawatir ada hal buruk yang menimpa anaknya pun langsung berjanji akan mengunjungi si Uti besok pagi. Iya nak, nanti ibu sama abah datang besok ya, katanya. Malam pun berlalu, keesokan harinya Mama sama abahnya Uti pun menempati janjinya untuk menengok Uti di kontrakan. Nah, sesaat setelah orang tuanya si Uti sampai, Wak, barulah di situ Uti menceritakan itu kan semua serangkaian peristiwa yang menimpanya kemarin sore. Mulai dari dia salah masuk toilet yang masih basah bau semen itu, sampai ketika sukmanya dirasuki beberapa makhluk goib dan dibantu disembuhkan sama Pak Saleh. Yang mata digini diceritain semua. Nah, mendengar cerita Uti, Mama sama abahnya jelas ngerasa khawatir kali lah ya kan, Wak. Nah, kenapa kamu kok bisa jadi kayak gitu? Ayolah kita langsung pergi ke rumah Pak Soleh, penasaran Mama kenapa kamu nih, kata. Dan akhirnya mereka pun bergegas pergi ke rumah Pak Soleh untuk berkunjung sekaligus juga menyampaikan rasa terima kasih. Nah, seusai sholat zuhur, Wak, keluarga Uti pun bertamulah ke rumah Pak Soleh yang memang tidak jauh dari kontrakan. Sesampainya di sana, Pak Soleh pun langsung menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Ibu, bapak, mari silakan masuk. Pak Soleh dan orang tuanya pun berbasa-basi lah sebentar gitu kan, sebelum akhirnya Pak Soleh mulai membahas perihal kesurupan Uti. Dengan hati-hati beliau pun bertanya, Bapak, Ibu, maaf kalau boleh saya bertanya, Uti ini anak Bapak Ibu yang keberapa ya? Oh, Uti ini anak pertamanya saya, Pak. Emangnya kenapa ya, Pak? Pak Soleh pun langsung terdiam sebentar, tua, dan kemudian bertanya lagi, Ibu atau Bapak apakah
punya garis keturunan dari leluhur? Nah, Bapak Uti jawab, oh garis keturunan ada sih Pak dari orang tua kami. Tapi kami nggak pernah lagi terlibat dengan hal-hal semacam itu, kata abahnya kan. Dan sekedar informasi, Wak, garis keturunan itu macam pegangan leluhur gitu loh yang diturunkan lintas generasi, tahu kalian kan? Dan dari obrolan itu juga orang tuanya si Uti ini menjelaskan bahwa nenek moyang dari pihak abahnya pernah memiliki pegangan goib berupa buaya putih, Wak. Sedangkan dari pihak ibunya Uti, mereka punya pegangan yang konon katanya berupa selendang milik seorang putri kerajaan asli Kalimantan yang hidup di masa lalu dan dikenal memiliki kesaktian gitu, Wak. Ada namanya, boleh kalian Google sendiri ya. Dan meskipun hidup di masa lampau, Wak, keberadaan putri kerajaan ini masih sangat dihormati gitu loh oleh beberapa masyarakat Kalimantan sampai hari ini. Ya, nah mendengar jawaban dari kedua orang tuanya si Uti, Pak Soleh pun berkata lagi, ini sebenarnya ada sesuatu yang perlu Bapak dan Ibu tahu, Pak. Tapi perlu saya tekankan, Pak ya, kalau saya tidak bermaksud mengganggu garis keturunan kalian. Di sini saya cuma bisa bertindak sebagai perantara saja, Pak ya, katanya. Nah, mendengar pernyataan dari Pak Soleh, kedua orang tuanya si Uti pun saling bertatap-tatap, Wak, dengan wajah kebingungan. Maksudnya gimana nih, Pak? Nah, belum sempat menjawab pertanyaan itu, secara tiba-tiba Pak Soleh langsung meminta, Uti, monggo silakan duduk di samping saya, katanya. Dan sambil menutup mata, Pak Soleh pun langsung melantunkan beberapa doa sembari menganggukkan kepalanya. Nah, kayak gitu. Dan setelah itu beliau mengusap kepalanya si Uti sambil membaca ayat suci Al-Quran, Wak. Dan di momen itulah Pak Soleh baru akhirnya menceritakan suatu kisah yang sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh keluarganya si Uti, Wak. Kalian tahu, pada saat itu Pak Soleh berkata dengan lembut, Bapak, Ibu, jadi begini. Uti ini ternyata bukan anak pertama, Pak. Uti punya seorang kakak atau lebih tepatnya kembaran yang umurnya selisih dikit aja dari Uti. Tapi sayangnya sebelum kembaran itu lahir bersama Uti, dia sudah dibawa ke seberang atau ke dunia goib. Itu kata Pak Soleh, Wak. Nah, mendengar penjelasan Pak Soleh, kedua orang tua si Uti terkejut lah bukan kepala. Hah? Masya Allah, Pak. Betulan nih, Pak. Selama ini kami nggak pernah tahu loh, Pak, kalau Uti ini aslinya kembar. Waktu istri saya melahirkan yang cuma satu bayi aja yang keluar, Pak, bukan dua. Pokoknya kedua orang tua si Uti ini masih bertanya-tanya dan terus menuntut penjelasan dari Pak Soleh tuh, Wak. Ya kalian bayangin aja lah, orang tuanya si Uti ini menganggap ya Uti itu anak pertama mereka, keluar cuma satu. Mereka nggak pernah tahu kalau ternyata si Uti ini kembar. Terus kayak mana pula bisa punya kembaran tiba-tiba, ya kan? Nah, melihat kedua orang tua Uti yang kaget, Wak, Pak Soleh pun kembali lagi menjelaskan berdasarkan penglihatan mata batin beliau, Wak, ya. Nah, jadi, Wak, menurut Pak Soleh, pada saat mamanya Uti sedang hamil, sebetulnya ada dua buah janin, Wak, di dalam rahimnya beliau, yaitu Uti sama kembarannya si Uti. Tapi karena ada semacam perjanjian yang dilakukan kakek neneknya Uti dengan makhluk gaib, Wak, sebelum sempat dilahirkan, kembaran si Uti ini udah dibawa oleh mereka untuk dibesarkan di istananya yang berada di dasar air, katanya. Nah, di sanalah kembaran Uti ini dirawat dengan baik dan dijadikan tangan kanan dari putri kerajaan tadi yang kuceritain tadi tuh loh, Wak. Dari garis keturunan mamanya, di situ jadi tangan kanannya. Dan dalam perjanjian tersebut, Wak, mereka bersepakat kalau kembaran si Uti ini hanya akan dirawat sampai batas waktu tertentu. Aduh, merinding aku. Ya, nanti di saat sudah menginjak usia remaja, Wak, dia ini, si kembaran ini diperbolehkan pulang untuk menemui orang tua kandungnya beserta juga dengan kembarannya, yaitu Uti dan orang tuanya si Uti, Wak. Tapi bukan kembali tatap muka gitu, enggak, kembali dengan goib tuh, Wak. Dan pada saat itu Pak Soleh juga menekankan bahwa kembaran si Uti ini bukan makhluk goib yang berenergi jahat gitu, Wak, tapi justru sebaliknya. Dia ini adalah jin yang memiliki tutur bahasa yang sangat lembut serta tata krama yang sangat baik. Dia juga tidak akan melukai Uti dan dia ini sudah terikat untuk selalu melindungi Uti dari berbagai macam gangguan makhluk halus lainnya atau makhluk jahat lainnya. Nah, sampai sini kalian masih ingat kan waktu si Uti kesurupan tuh, yang waktu suara Uti ini tiba-tiba berubah jadi lembut kali. Nah, itulah, Wak, ternyata suara lembut itu adalah suara kembarannya si Uti. Dimana pada saat itu kembarannya si Uti ini berusaha untuk mengusir sosok nenek tua yang lagi merasuki tubuh Uti yang kedua tuh loh. Nah, sosok nenek ini rupanya sudah mengincar Uti sejak kejadian dia masalah masuk toilet yang basah bau semen itu. Ketempelannya di situ, dibantu lagi tuh sama kembarnya si Uti, Wah. Abah sama mamanya si Uti udahlah itu kan masih berusaha untuk mencerna semua penjelasan Pak Soleh. Mereka sama sekali tidak pernah terbayang, Wak, kalau ternyata si Uti ini memiliki kembaran. Apalagi kembarannya beda dunia. Dan gak cuma orang tuanya aja, Wak, Uti sendiri juga terkejut mendapati fakta bahwa dirinya punya kembaran. Saking terkejutnya, Wak, Uti ini sampai tebengong, sampai dia nggak bisa mengeluarkan sepatah kata apapun gitu loh. Nah, mulai
ekspresi Uti yang tercengang gak berkata apa-apa itu, Pak Saleh pun langsung berkata, "Nak, kalau kamu mau melihat dia, Bapak bisa bukakan mata batin kamu, nak. Tapi syaratnya dengar Bapak baik-baik ya. Uti harus ikhlas dan jangan takut," kata Pak Soleh. Mendengar tawaran dari Pak Soleh itu, Wak, dengan cepat Uti pun langsung setuju dan mengangguk pelan. "Iya Pak, saya mau," katanya. Jauh di dalam lubuk hati aku, Nadia, aku juga penasaran kali macam apa nih sosok kembaran aku, ya kan. Makanya ketika ditawari sama Pak Soleh, aku pun langsung cepat mengiyakan permintaan Bapak itu, tawaran Bapak itu, meskipun memang ada sedikit keraguan lah. Dan akhirnya sesuai dengan arahannya Pak Soleh, Uti pun mempersiapkan diri, Wak. Dia hela napas panjang-panjang sembari memejamkan mata. Dan secara tiba-tiba, Wak, badan Uti ini terasa panas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Padahal waktu itu ruang tamunya Pak Soleh itu ada AC loh, nyala lagi AC ya, sejuk. Tapi di situ aku ngerasa kepanasan, Nat. Nah, melihat ekspresi wajah Uti yang sudah berubah, Pak Soleh pun langsung berkata, "Nak, ucapkan bismillah ya, terus lanjutkan baca Al-Fatihah." "Iya Pak." "A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Bacalah Al-Fatihah, Wak. Uti perlahan-lahan mengikuti perintah Pak Soleh hingga tibalah momen di mana dia betul-betul bisa melihat sosok kembarannya, Wak. Aku merinding. Ya Allah, pada saat itu Uti berkata bahwa aku, Nadia, bisa melihat dengan jelas kalau kembaran aku ini betul-betul persis sekali plek ketiplek plek plek sama aku. Macam pinang dibelah dua, kayak gitulah. Dan macam kita lagi bercermin, kayak gitulah yang ku tengok, Nadia. Persis. Dan di momen itu Uti langsung mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Badap-badapan nih, Wak. Dan saat itu Uti tidak menemukan perbedaan apapun kecuali satu hal, Wak, yaitu baju yang kembarannya pakai. Jadi nih ya, di penglihatan si Uti, Wak, pada saat itu kembarannya memakai jarik panjang warna coklat gitu loh, khas putri kerajaan, lengkap dengan selendang berwarna hijau kebiru-biruan. Di tangan dan kakinya ada banyak sekali perhiasan perak yang berkilauan. Selain itu ada juga macam sebilah pisau panjang gitu, Wak, yang terselip di belakang jariknya. Nah, kembaran si Uti ini juga memiliki rambut panjang, Wak, warnanya hitam legam, tapi dikuncir nih ke atas menggunakan jepit berbentuk mahkota gitu loh. Dimana jepit itu juga senada dengan warna perhiasannya. Dan saat itu, Wak, tanpa terasa Uti pun meneteskan air mata. Entah ngapa, Nadia, perasaan haru, bahagia, serta sedikit rasa takut tuh terlintas di hati aku waktu itu. Campur aduk kali lah rasanya, Nat. Tenangis si Uti, Wak. Aku pun kok nengok gitu tenangis juga tuh kan. Nah, melihat Uti yang menangis, Wak, kembaran ini gak diam aja. Tiba-tiba kembarannya ini berkata dengan sangat lembut, "Tenang aja Uti, jangan takut sama aku. Aku selalu ada di sini kalau kamu butuh sesuatu. Makasih ya kamu udah mau ketemu aku. Sampaikan salam kasihku kepada Abah dan Mama. Meskipun kita beda dunia, percayalah, ini sudah takdir kita." Meleleh nggak kalian dengarnya? Wah, ya Allah, merinding aku, bah. Nah, mendengar hal itu, Wak, perasaan Uti yang awalnya campur aduk langsung merasa tenang seketika setelah dia mendengar suara dari kembarannya. Dengan tersenyum, sosok kembaran Uti pun berjalan mendekat ke arahnya si Uti, kemudian menjabat kedua tangannya si Uti. Tapi, Wak, tepat di saat mereka saling berpegangan tangan, Uti mendadak langsung tersadar. Dan sosoknya yang ada dalam pandangannya tadi itu, Wak, secara tiba-tiba menghilang dari hadapannya. Dah kayak gitu aja ketemunya, Wak. Nah, melihat Uti yang sudah sadar, Pak Soleh langsung bertanya, "Gimana, Nak? Sudah ketemu sama kembaranmu? Gimana rasanya? Tarik nafas dulu ya." "Udah, Pak." Bu peluk lah itu sama Bapak. Aduh, terharu ya Allah. Dan habis itu Pak Soleh bilang lagi, "Gimana? Kamu mau mata batinmu dibiarkan terbuka atau saya tutup lagi?" Uti memikirkan lah itu pertanyaannya Pak Soleh kan dengan beribu keraguan, Wak. Sampai kemudian Uti bilang, "Udahlah Pak, ditutup saja. Yang penting saya sudah melihat dia," kata si Uti, Wak. Sebenarnya waktu itu aku pengen kali Nadia mata batin aku ini tetap terbuka. Supaya apa? Supaya aku bisa ngeliat sosok kembaran aku setiap saat lah kan. Tapi masalahnya ketika mata batin aku tuh terbuka, nggak mungkin dia aja yang ku tengok. Pasti ada makhluk-makhluk gaib lainnya juga yang bisa ku tengok ya kan. Bentuknya seram-seram macam mana. Nah, itulah Wak, yang membuat Uti akhirnya jadi takut dan terpaksa untuk meminta si bapak supaya menutup kembali mata batinnya gitu. Dan setelah mendengar jawaban dari Uti, Pak Saleh pun langsung menjelaskan beberapa persyaratan kepada orang tuanya Uti. "Bapak, Ibu, saya bersedia untuk membantu Uti supaya mata batinnya tertutup. Tapi ada beberapa persyaratan nih, Pak. Gimana Bapak sama Ibu setuju apa enggak?" "Iya Bapak, kami setuju," kata orang tuanya, Wak. Nah, persyaratan yang diberikan sama Pak Soleh adalah Uti ini harus mandi dengan air doa menggunakan air kembang 7 rupa, Wak. Sekaligus juga dibacakan doa-doa. Dah, tanpa berlama-lama Uti dan orang tuanya pun langsung berpamitan pulang serta bergegas mencarikan kembang 7 rupa yang diminta sama Pak Soleh itu. "Oke Pak, akan kami cari sekarang. Nanti kalau udah dapat kami balik lagi ke sini."
Dah tua keesokan harinya mamanya Uti pun berhasil menemukan kembang 7 macam tadi. Persis permintaan Pak Soleh. Mereka pun langsunglah pergi ke rumah Pak Soleh lagi untuk menjalani proses mandi kembang. Dan pada saat itu Uti diminta untuk memakai sebuah sarung dan duduk di sebuah kursi. Wah, persis sekali sama macam acara siraman gitu Nadia katanya. Dan setelah itu secara perlahan Abah Uti pun mengguyur kepala Uti dengan air bunga tadi. Dan setelah itu dilanjutkan oleh Pak Soleh yang merapalkan sederet doa-doa sembari juga memegang kepalanya si Uti. Dan setelah semua prosesi ini selesai, Pak Soleh pun sempat berpesan kepada orang tuanya Uti, di mana pada saat itu Pak Soleh berkata, "Bapak, Ibu, ini mata batinnya si Uti sudah berhasil saya tutup ya. Kalau misalnya ada keanehan yang terjadi sama Uti atau wajahnya Uti secara tiba-tiba tampak berbeda dari biasanya, mohon diingat bahwa itu bukan Uti, tapi kembarannya. Tapi yang perlu kamu ingat Uti, meskipun kamu sekarang sudah tidak bisa lagi melihat sosok kembarannya, dia masih akan selalu mengikuti kamu kemanapun dan kapanpun." Jadi ternyata Pak Soleh ini tidak bisa mengusir sosok kembaran itu mentah-mentah. Wah, gara-gara apa? Karena mereka berdua ini memang sudah terikat satu sama lain gitu loh, walaupun hidup di dua alam yang berbeda. Gitu Pak ya, Uti? Iya Pak. Baik, jadi nggak bisa total langsung ditutup mata batinnya gitu loh, Wak, nggak bisa. Dan semenjak proses mandi kembang itu, Wak, Uti sudah tidak lagi melihat kembarannya secara langsung. Akan tetapi ada saat-saat dimana Uti ini bisa merasakan kehadiran sosok kembarannya itu, Wak. Ini aku ceritain, ada dua kisah yang diceritain sama si Uti. Jadi ceritanya, Wak, pada saat itu di suatu hari Uti ini lagi pergi bersama teman-temannya untuk berwisata ke sebuah makam salah seorang tokoh penyebar Islam di Kalimantan Selatan. Nah, di area wisata makam tersebut, Wak, terdapat sebuah masjid dan juga sebuah museum yang jaraknya saling berdekatan. Dan setelah berziarah di makam itu, Uti dan teman-temannya pun lanjut mengunjungi museum. Dan waktu masuk, mereka pun berkeliling, Wak, sembari melihat-lihat peninggalan sejarah yang ada di sana. Dan ternyata di museum itu ada satu ruangan yang secara spesifik membahas tentang putri kerajaan asli Kalimantan yang aku ceritain di awal tadi tuh loh, Wak. Nah, ketika memasuki ruangan tersebut, salah seorang teman Uti bilang, Wak, di sini kok hawanya pengap kali sih," katanya. "Ya, Wak, ya, suasana juga beda daripada ruangan sebelah," kata kawannya satu lagi. Nah, tapi Wak, di situ Uti sendiri justru merasakan sesuatu yang berbeda. Pada saat dia memasuki area tersebut, Wak, bukannya merasa pengap aku Nadia, aku justru merasakan semilir udara dingin yang segar kali kayak gitu. Beda sama kawan-kawan yang lain, Wak. Dan selain itu juga Uti sempat merasa terpesona dengan beberapa peninggalan yang ada di sana. Dan tanpa sadar dia pun berhentilah, Wak, di suatu titik sembari terus memandangi sebuah lukisan bergambar sosok sang putri yang tergantung di dinding museum itu. Uti terus pandangi lukisan itu kan, Wak, sambil tersenyum-senyum kecil. Gitu. Dia macam kembali teringat sama kembarannya gitu loh, Wak. Nah, teman-teman yang melihat tingkah Uti tersenyum-senyum depan lukisan itu pun langsung negur, "Kau ngapain senyum-senyum kayak gitu? Uti kesambat kok nanti." Mendengar teguran itu, Uti pun hanya bisa diam dan melanjutkan kembali melihat-lihat peninggalan yang lain. Nah, sampai suatu ketika, Wak, Uti ini melihat ada sebuah ranjang nih yang dihias dengan indah seperti tampak macam singgasana gitu loh, Wak. Nah, disinilah kejanggalan berikutnya terjadi, toh kalian. Jadi, lagi-lagi tanpa sadar Uti ini justru naik, Wak, ke atas ranjang itu sambil duduk bersimpuh, betul-betul duduk bersimpuh macam orang lagi mau sungkem tuh. Padahal nih, Wak, ya, salah satu peraturan di museum tersebut, para pengunjung dilarang menyentuh apalagi menaiki benda-benda yang ada di dalamnya. Selain karena khawatir benda-benda peninggalan tersebut rusak, bisa jadi setiap peninggalan sejarah yang ada di museum itu kan ada penunggunya, ya kan. Makanya kawan-kawannya si Uti langsung terkejut nengok si Uti naik ke atas ranjang tuh. Nah, salah seorang temannya si Uti langsung ditepuk pundaknya si Uti. "Ti, jangan kau naik ke situ. Aduh, kalau ada apa-apa sama aku macam mana, Uti?" Dan kalian tahu, dengan tenang Uti ini menjawab, "Nggak apa-apa kok, aku udah biasa begini," katanya. Dan sedetik kemudian, Wak, Uti pun langsung mendadak tersadar dan terheran-heran sama ucapannya sendiri. Bentar, kok bisa aku ngomong kayak gitu tadi? Langsung merinding hebat, nah dia badan aku dari ujung kepala sampai ujung kaki, tau kau. Nah, teman-teman Uti yang menyadari perubahan itu pun langsung mengajak, Ti, udah keluar kau dari situ. Udah, kita balik aja lah dari sini. Kau pun tak macam-macam, nanti ada pula orang nengok. Kau cepat keluar. Dan ketika Uti bersama teman-temannya sudah berada di luar museum, disitulah Wak, Uti kembali merasa baikan alias udah macam gak gemetar lagi gitu loh badannya. Dan di saat yang bersamaan juga Uti tiba-tiba teringat perkataan Pak Soleh, di mana beliau sempat bilang kalau kembarannya si Uti ini merupakan tangan kanan dari sang putri, ya kan. Nah, kemungkinan Nadia si kembaran itulah yang sedang meminjam raganya Uti sementara untuk bersimpuh di atas ranjang sang tuan putri tanpa Uti sadari. Ya Allah, merinding aku. Dan selain kejadian di museum itu, Wak, Uti ini juga masih merasakan kejanggalan-kejanggalan lainnya, di mana pada suatu hari si Uti ini lagi bercermin lah gitu, ya kan. Nah, waktu dia lagi bercermin itu, Wak, yang Uti lihat di pantulan cermin bukan dia,
melainkan sosok kembarannya, Wak, datang lagi. Nah, kok bisa tahu Nadia itu kembarannya? Nah, itu dia, Wak, setiap kali si Uti ini bercermin, dia kan selalu pasang wajah datar tanpa ekspresi gitu kan. Ya sewajarnya orang mau bercermin lah, Wak. Kan jelas-jelas nggak berekspresi aneh-aneh sama sekali kan, ya udah. Nah gitu. Tapi Wak, beberapa detik kemudian Uti ini baru menyadari kalau ekspresi wajah yang terlihat di cermin itu mendadak berubah menjadi wajah yang tersenyum tipis. Tapi wajah dia, paham kan? Pada waktu itu aku lagi nggak tersenyum loh. Nah, dia ngapain aku tersenyum depan cermin? Nah, di momen itulah Wak, Uti merasa bahwa yang terlihat di bayangan cerminnya adalah kembarannya yang mungkin sedang ingin menyapa si Uti. Jadi bercermin kayak gini kan. Nanti pantulannya gitu. Ya Allah, aku jadi takut bercermin. Dan selain kejanggalan-kejanggalan tadi, Wak, ada satu perubahan dalam dirinya Uti yang cukup signifikan gitu loh semenjak dia ini tahu kalau dia punya kembaran goib. Dimana Uti ini menjadi lebih peka ketika ada seseorang yang berniat untuk mencelakai dirinya, Wak. Jadi semacam udah punya firasat duluan gitulah. Nah, setiap kali dia kesal sama orang nih, orang yang dia kesal ini jadi agak takut sama Uti. Gegara Uti itu macam pasang macam diplototinnya tajam gitu loh, Wak. Padahal jelas-jelas bukan itu yang kulakuin, adikku tengok dia biasa aja. Jadi bukan Uti yang melakukan itu, Wak, melainkan si kembaran goibnya inilah yang tidak terima Uti ini diperlakukan buruk gitu. Serentetan kejanggalan tersebut pun sesekali masih dialami Uti sampai hari ini, Wak, yang artinya sosok kembaran Uti ini masih terus mengikuti dirinya. Dan kalau sampai di akhir cerita ini ada yang penasaran siapa Nadia, nama kembarannya si Uti? Aku juga penasaran, Wak, tapi sayangnya sampai saat ini pun Uti nggak tahu nama kembarannya. Karena pada saat pertama kali bertemu itu, Wak, Uti ini belum sempat menanyakan namanya. Tapi bagi Uti namanya udah nggak begitu penting. Yang penting dia tetap berada di sisinya si Uti sampai sekarang itu ya. Ini percaya nggak percaya, Wak, ya, wallahu alam. Aku kembalikan lagi ke kalian. Di sini Uti hanya ingin berbagi cerita, aku juga hanya ingin menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang memang Uti rasakan bersama kembaran goibnya. Tidak ada yang kukurangi dan tidak ada yang kulebih-lebihkan ya, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita dari Uti yang sejak sebelum lahir ternyata punya sosok kembaran beda dunia. Waktu ngebawain kisah ini jujur aku merasa kaget, takjub, sekaligus juga terharu gitu loh. Aku nggak kebayang ya gimana rasanya jadi Uti. Sejak kecil sampai dewasa, taunya sebagai anak pertama, tapi ternyata punya seorang kembaran. Untungnya pula kembarannya si Uti ini sosok yang baik-baik, Wak, ya. Sosok yang katanya selalu bersama dan menjaga Uti kemanapun dia berada. Menurut kalian gimana cerita KHW kita malam ini? Seru? Beda daripada yang lain, Wak, ya? Bagian mana yang bikin kalian merinding? Atau mungkin kalian punya pengalaman horor yang tidak kalah menyeramkan daripada ini? Tidak kalah mengharukan juga? Boleh langsung kirim aja semua ceritanya selengkap mungkin. Terus sertakan judulnya juga. Kirim ke email di bawah dengan subjek kisah hororku. Plus judulnya sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian. Supaya nanti kami gampang hubungin kalian waktu kisah kalian di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa download aplikasi Lita. Linknya udah aku sertakan di description box di bawah, Wak, ya. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.